Satreskrim Polrestabes Bandung kini mulai menyelidiki kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Meski ibu bayi belum membuat laporan resmi, namun polisi tetap melakukan penyelidikan. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton saat konfirmasi pada Senin 13 April belum banyak menjelaskan soal kasus ini. Anton berujar polisi bakal melakukan klarifikasi guna mengetahui mekanisme atau standar operasional prosedur di RSHS. Peristiwa ini bermula pada Rabu 8 April lalu saat wanita bernama Nina Saleha hendak menjemput sang bayi yang sempat dirawat. Lantaran menunggu proses administrasi yang lama, Nina dan sang suami memutuskan untuk membeli makanan. Namun belum sempat pergi, Nina memilih kembali ke ruangan bayinya karena memiliki firasat tak enak. Benar saja, Nina melihat seorang wanita yang sempat diajaknya bicara sebelum pergi tengah menggendong bayinya. Nina menduga ada kelalaian dalam sistem pengawasan di rumah sakit, terutama saat proses penyerahan bayi kepada keluarga. Terkait peristiwa ini, tidak memutuskan melayakan somasi kepada RSHS Bandung. Alasannya, karena manajemen RSHS membuat pernyataan sepihak soal perdamaian perkara tersebut. Somasi juga dilayangkan ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Diharapkan ketiga pihak tersebut dapat membalas surat dalam waktu 3 kali 24 jam. Selain itu, pihak Nina juga meminta agar perawat yang diduga lalai untuk dipecat, bukan sekedar dinonaktifkan. Artinya bahwa kita sepakat, kita tadi memberikan surat dulu, ya kan, kita memberikan surat dan surat kita segera dibalas. Kita minta tadi surat kita segera dibalas supaya ada titik temu antara pihak. Kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kini berbuntut panjang. Setelah mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ibu bayi Nina Saleha kini melayangkan somasi ke RSHS Bandung. Nina juga meminta agar perawat yang membuat bayinya nyaris diambil orang lain untuk dipecat, bukan sekedar dinonaktifkan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman. Selamat siang Nasmi, bisa dilaporkan apa yang membuat Nina Saleha memutuskan melayangkan somasi terhadap RSHS? Apakah selama ini kedua belah pihak ini tidak melakukan pertemuan? Ya, baik, Sisa dan benar sekali bahwa ada pasien kemarin Lina Saleha, pasien yang bayinya nyaris tertukar di RSHS Bandung, datang ke RSHS Bandung sama kuasa hukumnya Kris Murti untuk bertemu dengan manajemen RSHS atau jajaran direksi itu. Tapi pada saat tiba di RSHS, Lina bersama kuasa hukumnya batal juga bertemu dengan direksi jajaran manajemen, hanya bertemu dengan bagian dari RSHS. Asalnya karena direksi atau manajemen RSHS tidak mendadak sehingga menyebabkan pertemuan kuasa hukum dari Nina sendiri. Kemudian yang membuat mereka akhirnya kembali ke RSHS dan bertemu direksi karena mereka merasa bahwa RSHS telah menyampaikan pernyataan pihak terkait temuan dari jajaran manajemen dengan Nina Saleha di di kediaman pribadinya atau di rumah Nina Saleha begitu. Dan RSHS mengklaim bahwa bahwa RSHS sudah berdamai dengan Nina dan menganggap masalah ini sudah selesai, padahal dari sisi Nina sendiri menganggap bahwa masalah ini belum selesai dan RSHS juga belum artinya dari pihak ini belum menerima permintaan maaf dari RSHS. Begitu Siska. Baik, lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Nina jika nantinya somasi ini tidak direspons oleh RSHS? Ya, dari kuasa hukum Nina sendiri memang sudah melayangkan somasi ke RSHS Bandung dan diberikan waktu 3 kali 24 jam bagi pihak RSHS untuk merespon somasi yang dilayangkan dari Nina bersama kuasa hukumnya. Namun jika ada poin atau somasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Nina, maka dari pihak Nina sendiri akan melanjutkan perkara ini ke langkah hukum yang lebih lanjut, artinya bisa ke tindak perdata ataupun pidana begitu, Iska. Baik, sejauh ini bagaimana dengan tanggapan RSHS sendiri terkait kasus yang viral dan juga sudah mendapat perhatian dari KDM ini? Ya, dari pihak RSHS sebenarnya hingga kemarin tim hukumnya
belum juga memberikan informasi yang detail terkait langkah-langkah yang akan mereka lakukan terkait peristiwa yang sudah menjadi perhatian berbagai pihak ini. Kemarin juga sempat dari direksi atau Dirut RSHS memberikan tanggapan, tapi hanya sebatas rilis begitu, belum berani menyampaikan secara langsung. Dan dari pihak hukum juga kemarin menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan tim hukum Nina Saleha akan dikoordinasikan, akan dibahas lagi dengan jajaran direksi, baru kemudian menyampaikan informasi kepada publik. Begitu, Siska. Baik, selain RSHS, Nina Saleha juga melayangkan somasi terhadap Dinas Kesehatan dan juga Kemenkes. Apa alasannya? Ya, somasi yang dilayangkan betul sekali tidak hanya kepada pihak RSHS, tapi kepada Kementerian Kesehatan dan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinas Provinsi Jawa Barat sendiri di RSHS memiliki posisi sebagai pengawas dan pembina, kemudian RSHS sendiri dimiliki langsung oleh Kementerian Kesehatan. Dan beberapa hari lalu memang ada pejabat atau dirjen dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa seolah Nina sendiri yang menitipkan bayi kepada perawat, dan itu langsung dibantah oleh Nina bersama kuasa hukumnya kemarin. Kemudian alasan lain yang disampaikan dari kuasa hukum Nina mengapa akhirnya somasi dilayangkan juga kepada RSHS dan Dinkes, karena kondisi psikis dari Nina sendiri yang sampai saat ini belum pulih. Kuasa hukum Nina sendiri menyampaikan bahwa Nina sampai kemarin pada saat datang ke RSHS masih mengalami trauma, sehingga belum berani datang ke rumah sakit sendiri, padahal saat itu merupakan jadwal untuk dia check up kandungannya. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan permintaan agar perawat ini dipecat, seperti apa penjelasannya? Ya, kemarin karena dari kuasa hukum Nina, termasuk Nina sendiri, mendapat informasi tindakan yang diberikan kepada perawat ini hanya nonaktif dan hanya surat peringatan begitu. Namun melihat kronologis yang disampaikan oleh Nina, kuasa hukum Nina Krisnamurti merasa bahwa ada kejanggalan sehingga perawat tersebut tidak layak atau kurang jika hanya diberikan SP dan nonaktif, karena melihat rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Nina, ada indikasi tindak pidana sehingga yang bersangkutan perawat tersebut diminta untuk dipecat. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jabar Nasmi Abdurrahman melaporkan terkait somasi terhadap RSHS Bandung oleh ibu muda di Bandung. Selamat bertugas kembali. Bahwa dari surat pasien yang mana tadi kita kasih lihat ya. Nah, ini dia. Bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya. Bentar ya. Kan? Oke, di lembaran kedua bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya. Gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu. Kan ini belum ketemu. Kemudian karena ini ditunggu-tunggu lama, surat masih dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu. Dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya. Betul kan? Bayinya nggak ada. Nah kan bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien. Saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, ya kan? Mas dititip nih bayi. Oh nggak berani saya. Gila kali. Ya kan? Kita berani dititipkan bayi. Apa yang terjadi kalau bayi itu dititipkan ke kita? Bisa dibilang kita penculikan, hal-hal yang lain lah yang negatif. Tapi kenapa orang ini berani, sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker, berani menerima bayi itu dan berjalan dia, gitu loh. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya. Pak, ibu nih kan gitu. Sini kenapa? Oh iya nih, langsung direbut sama suster. Lah, kemudian harusnya pihak security daripada rumah sakit mencegat orang itu, kan di depan, bukan justru intimidasi daripada klien kami. Justru handphonenya diambil, dibuka handphonenya, kan takut terjadi apa-apa, mungkin dugaan kita atau ada film atau gambar atau foto atau apa. Kenapa handphonenya dia yang malah dikejar oleh pihak security? Harusnya orang itu yang dicegat,
bukan daripada klien kami yang harus dibuka handphonenya. Kalau dicek, Pak, dari mana Bapak? Kan mohon maaf ya Bapak, kan tunggu Pak, jangan bisa keluar ya. Kita dari security kan biar ini clear permasalahannya. Harusnya kan begitu, didudukan, tapi ini tidak ada kan upaya-upaya seperti itu. Rencana buat laporan atau laporan? Kita menunggu, artinya bahwa kita sepakat, kita tadi memberikan surat dulu, kan kita memberikan surat, dan surat kita segera dibalas. Kita minta tadi surat kita segera dibalas, supaya ada titik temu antara pihak rumah sakit dengan pihak lain kita. Tapi kalau surat kita tidak dibalas dan tidak ada titik temu, akan untuk mengungkap peristiwa ini, kita akan lanjutkan ini ke ranah hukum. Termasuk ke Kementerian Kesehatan? Pasti, dan kita juga habis dari sini kita akan memberikan surat ke Dinkes, kan, dan ke Kementerian juga. Pak, menunggu jawaban itu berapa tenggat waktunya? Dalam surat kita berapa lama? Surat kita 3 kali 24 jam. Kan 3 kali 24 jam untuk dapat surat. Delegar RSAF, Pak. Nanti aja saya komunikasikan. Ya. Saya segera komunikasikan siapa yang punya kompetensi untuk bisa. Kalau saya nggak punya kompetensi, Harus sini. Semuanya bisa ketemu. saya belum tahu ya. Tapi sejauh ini tadi ketemu Bang sama Resi. Sama siapa? Sama Pak Dirut udah ketemu. Saya nggak bisa jawab. Tapi sejauh ini langkah dari Intinya pihak rumah sakit dan pihak kuasa hukum dan korban sudah ketemu. Itu intinya. Kita bertindak atas nama direksi. Jadi nggak mungkin kita sebagai karyawan tidak bertindak atas dasar atas nama direksi. Itu aja. Tapi ada evaluasi nggak Bang? Maaf ya, kedepannya? saya tidak bisa jawab. Ada evaluasi nggak? Mohon maaf. Oh pasti ada. Makasih ya, rekan-rekan. Terima kasih. Nanti segera akan kita kabari. Oke? Siap. Mohon maaf. Di grupnya Kang ya? Ya, siap. Nanti kita kabari ya. Makasih. Kan ayat 2.